Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Ya, materi statistika ini ada di materi matematika wajib kelas 12 pada kurikulum 2013 revisi. Nah, untuk materi statistika sendiri itu saya bagi menjadi 3 part. Ya, part pertama tentang penyajian data, part kedua itu tentang ukuran pemusatan data, part ketiga tentang ukuran penyebaran data. Ya, untuk tahu apa saja itu kita langsung saja ke part pertama. Penyajian data. Ya. Jadi pada bab ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menyajikan data statistika yang benar dan rapi, ya. Nah, sebelum itu kalian bisa lihat ini ada gambar ya. Pada slide ini kalian bisa lihat ada gambar data mentah. Nah, di sebelah kiri itu kalian bisa lihat data yang belum diatur ya. Jadi itu adalah data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Jadi ada 32 kg, 35 kg, dan seterusnya kalian bisa lihat. Itu ada 40 siswa. Tapi kan biasanya kalau kita mau buat laporan ya, kayak misal kita mau cari tahu berapa sih siswa yang punya berat badan sekian, berapa siswa yang punya berat badan sekian, berapa berat badan terendah siswa, berapa berat badan siswa yang terberat, kayak gitu. Nah, makanya kita menyajikannya seperti ini. Coba kalian lihat, yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan lebih rapi mana dan lebih gampang dibaca yang mana. Nah, dengan tabel di samping ini yang di sebelah kanan, kalian bisa lihat bahwa berat badan itu dari 32 sampai 37 itu ya. Ada 32 kg, 33 kg, 34 kg, 35 kg, 36 dan 37 kg. Kemudian ada banyak anak atau biasa lebih dikenal dengan frekuensi ya. Jadi pada kali ini kita akan menggunakan istilah frekuensi itu seperti banyaknya anggota yang memiliki berat seperti itu. Banyak anak. Yang punya berat 32 kg itu ada 6 anak, 33 6 anak, 34 7 dan seterusnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kalau ada pertanyaan berapakah berat anak yang paling banyak dimiliki oleh siswa SD Merdeka ya? Ini 36 kilo karena ada 9 anak. Yang paling sedikit ya yang 35 kg. Berat terendah itu 32 kg. Berat yang paling berat 37. Ya, totalnya ada 40 anak ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kedepannya kalau datanya hanya sedikit ya, misal di bawah 30 ya umumnya orang menggunakan data mentah seperti ini, masih enak kelihatan. Tapi kalau sudah lebih dari 30 apalagi sampai 100 data ya, kayak misal kita mau meneliti jumlah penduduk atau tinggi badan orang-orang yang masuk tes kepolisian atau sebagainya, kita menggunakan yang di sebelah ini ya. Nah, apa namanya yang di sebelah kanan ini? Itu dikenal dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi. Seperti apa itu tabel distribusi frekuensi akan saya bahas ya. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi itu ada dua. Yang pertama tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang kedua ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, apa bedanya? Kalau tunggal rentang data atau data itu tidak terlalu jauh perbedaan kayak ini. Dari 32 ke 37. Itu kan dekat 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ya masih ya ukuran penyebaran datanya lah. Dari berapa sampai berapanya itu tidak terlalu jauh. Sementara kalau data kelompok dia jauh. Coba lihat dari 30 sampai 89. Itu kan lebih dari 30. Nah, biasanya kalau rentang data dari 30 kita sajikan di tabel distribusi frekuensi kelompok. Seperti itu. Terus perbedaannya lagi bisa kalian lihat kalau tabel distribusi frekuensi tunggal dia itu per kelas ya atau per tabel per baris ya. Per baris itu hanya memuat satu data, misal data 32 kg ada 6 anak. Sementara kalau di tabel distribusi frekuensi yang kelompok dia di kolom nilainya itu atau kolom yang pertama itu berbentuknya rentang atau interval. Jadi dari A ke B, dari sekian ke sekian ya. Nah, dalam hal ini itu kita lihat. Nilai 30 sampai 39 ada 2 anak. Dari 40 sampai 39 ada 4 anak. Ya dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Banyak sekali manfaat menggunakan tabel distribusi frekuensi ini ya. Mudah dibaca, lebih enak dilihat. Ya, tentu saja kalau kita mau baca data, kalau datanya rapi dan enak dilihat kan kita lebih semangat belajar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, caranya itu seperti ini.
Tapi sebelum ke caranya, kalian harus memahami dulu beberapa istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi. Ya, ini bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang saya pakai yang distribusi frekuensi kelompok ya. Sama saja, cuma biar kalian terbiasa dulu. Karena kita hari ini akan mempelajari yang kelompok. Ada namanya kelas interval, atau biasa simbolnya K. Yang mana itu kelas interval? Yang ini. Ya. Yang 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Itu namanya kelas interval. Ya, itu adalah kelompok nilai data yang tulis dalam interval ya. Interval itu selang atau dari berapa sampai berapa itu interval. Ya ada banyak lah seperti itu. Kemudian ada namanya batas kelas. Batas kelas adalah ada dua, batas atas dan batas bawah. Batas atas yang mana? Batas atas adalah batas ujung atas ya, ini saya salah ketik ya, batas ujung atas suatu kelas. Batas ujung atas. Ya. Ya. Atas. Sementara batas bawah itu adalah batas ujung bawah. Yang mana itu? Kalau batas atas ini yang ujung ini, yang 39. Batas bawah itu yang ini, 30. Nah, jadi di setiap kelas itu berbeda-beda batas atas dengan batas bawahnya ya. Ini 30, ini 39 batas bawahnya yang di sini 30, yang batas atas di sini 39. Nah, dan seterusnya ya, kalian bisa lihat. Yang jelas batas atas adalah batas ujung bawah. Batas atas adalah batas ujung atas yang ini, yang besar. Batas bawah adalah batas ujung bawah, itu yang nilainya lebih kecil di setiap kelas. Oke. Kemudian ada lagi istilah tepi kelas. Yang mana tepi kelas? Tepi kelas itu ada dua juga sama seperti batas kelas. Ada tepi atas, ada tepi bawah. Kalau tepi atas, batas atas kita tambah dengan ketelitian data. Tepi bawah itu batas bawah kita kurangi ketelitian data. Nah, yang mana yang dimaksud dengan ketelitian data? Ketelitian data itu dia berupa desimal ya. Kan biasanya datanya dalam bentuk bulat ya, kayak 30, 39 ya. Jadi kalau batas bawah, biasanya kalau datanya bilangan bulat seperti ini, maka ketelitian datanya itu 0,5. Jadi batas atasnya ini misal ya, ini adalah 39 tambah 5 ya. 39 tambah 0,5. 39,5. Yang ini. Batas bawahnya berapa? 30,5 karena batas bawah dikurangi ketelitian data ya. Jadi 29,5. Seperti itu. Ya. Ini juga, ini berarti batas tepi atasnya 49,5. Sementara tepi bawahnya 39,5 ya. Ingat, tepi atas adalah batas atas ditambah ketelitian data, batas bawah adalah tepi bawah adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, ini kalau dia bilangan bulat, kan biasa ada data kayak koma-koma. Jadi kalau datanya itu satu angka desimal, satu angka di belakang koma, misal datanya 29,3, satu angka desimal, maka itu ketelitian datanya dia 0,05. Ya, jadi dua angka belakang koma ketelitian datanya. Kalau dia bilangan bulat 0,5, kalau ada satu angka di belakang koma dia 0,05. Kalau datanya dua angka belakang koma misal 29,34, berarti ketelitian datanya 0,005, tiga angka belakang koma ya. Sama dia ada 55-nya terus. Seperti itu. Ya. Oke. Setelah selanjutnya panjang kelas ya. Panjang kelas itu didapat dari TA dikurangi TB ya. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, kayak misal ini. Ya, contoh kelas yang ini, yang 70 sampai 79. Jangan kalian hitung 79 kurangi 70 ya. 79 kurangi 70 itu kan 9. Tapi kita hitung, kita cari dulu batas tepi atasnya kemudian tepi bawah. Ini kan tepi atasnya sama dengan 79,5. Sementara yang ini tepi bawahnya 69,5. Maka panjang kelasnya untuk yang itu, panjang kelasnya adalah 79,5 kita kurangi dengan 69,5. Ya, kita dapatlah 10. Jadi panjang kelasnya 10. Panjang kelas itu di semua kelas interval itu sama ya. Jadi kita cukup hitung salah satunya saja.
Itu pasti sama. Kalau ada perbedaan berarti kemungkinan kalian ada salah perhitungan saat pembuatan tabel distribusi frekuensinya. Ya, saya rasa itu saja. Sekarang kita bagaimana cara membuat tabel ya. Ingat istilah-istilahnya. Kelas interval yang mana, batas kelas yang mana, tepi kelas yang mana, panjang kelas yang mana. Oke? Ya, sekarang cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Ya, bagaimana sih caranya? Itu ada tahapannya, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau kita membuat, kita harus tentukan jangkauan dulu. Jangkauan itu adalah data terbesar ke data kita kurangi dengan data terkecil. Ya. Jadi misal datanya dari 30 sampai 90 kita kurangi 90 kurangi 30, itu dapat jangkauan. Ya. Itu jangkauannya. Jadi misal kalau kayak tinggi badan yang terendah itu 145, tinggi badan yang tertinggi itu 180. Berarti jangkauannya 180 kurangi 145 dan seterusnya ya. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian setelah itu ada kita tentukan banyak kelas. Ya, ada berapa kelas dia ya atau ada berapa baris. Itu caranya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya data. Atau misal banyak siswa yang dihitung datanya atau banyak anggota yang dihitung datanya ya N. Ya, 3,3 log ini sudah ketetapan. Nanti kalau untuk menghitungnya kita boleh pakai kalkulator ya, logaritma berapa atau biasanya di soal itu disediakan kayak log sekian berapa nilai log sekian berapa hasilnya ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita tentukan jangkauannya, kita tentukan banyak kelasnya, yang terakhir adalah kita tentukan panjang kelasnya. Ya. Panjang kelasnya itu adalah J per K, ya, jangkauan per banyaknya kelas. Dapatlah kita panjang kelasnya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah lengkap, kita buat sudah tabel distribusi frekuensinya. Ya, untuk latihan, untuk contoh, ini saya ada contoh satu, ya. Ini kalian bisa lihat hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut ya. Kalian bisa lihat. Kalau mau coba tanpa nonton video ini silakan kalian pause videonya terus kalian kerjakan sendiri. Sebentar kalian lihat di akhir ya. Yang jelas ikuti langkah-langkah ini saja. Kalau misal kalian ingin mencobanya. Ingat langkah pertama adalah menentukan jangkauan. Kita lihat. Data terkecilnya berapa? Ya, data terkecilnya adalah 30. Data terbesarnya 88. Maka jangkauan atau J itu adalah ya, J itu sama dengan 88 dikurangi 30 ya kan? Sama dengan 58. Jadi jangkauannya 58. Kemudian banyak kelas. Berapa sih banyak kelasnya? Ya, K ya. Banyak kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log N-nya berapa? Ya kita tahu sendiri N-nya ada sebanyak 30 siswa, maka log 30. Nah, 1 ditambah 3,3. Log 30 itu berapa? Log 30 itu kalau kalian pakai kalkulator, hasilnya 1,477. Nah, kemudian tinggal kalian kalikan ya, satunya tetap. 3,3 dikali 1,477 itu 4,874. Hasilnya ini 1 ditambah 4,874 sama dengan 5,874. Atau kalau kita bulatkan, karena setelah desimal itu lebih besar daripada 5. Ya, lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke 6. Ya. Kemudian setelah kita tahu berapa jangkauan, berapa panjang kelas, maka yang terakhir adalah panjang kelas. Nah, P adalah J per K. Berarti 58 per 6. Itu sama dengan 9,67. Ya, kita bulatkan lagi 9,67 ini karena setelah desimal itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 10. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung masuk ke tabelnya. Ya, ini karena ada tabelnya saya pindah dulu ya nilainya. Ini jadi 9,7 setara dengan 10 ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya. Banyak kelas itu tadi ada 6. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemudian panjang kelas ada 10. Panjang kelas ada 10, tinggal dihitung. Data terendah kan 30. Ya, jangan 30 ditambah 10. Tapi kita isi karena panjang kelasnya 10, jadi kan tadi yang isinya dinilai itu kan tepi bawah dengan tepi atas untuk menghitungnya kan. Berarti ini 29,5. Ya, kita tambah 29,5 kita tambah dengan 10. Baru dapat ini. Atau biar simpelnya ya, untuk simpelnya kalian tambahkan saja kelas terbawah ya, atau batas bawahnya dengan ini, panjang kelas kurangi 1. Ya. Jadi panjang kelas kurangi 1. Nah, 10 kurang 1. Ya, 10 kurang 1. Nah, jadi data terendah tambahkan 10 kurang 1 itu kan 9. 30 tambah 9, 39. Jadi 30 sampai 39. Kemudian kita mulai dari setelah 39, bukan dari 39 karena kan yang 39 sudah di kelas pertama. Jadi kelas di sini dimulai dari 40. Nah, 40 kita tambah lagi dengan 9 karena kan setiap kelas itu punya panjang kelas yang sama. Sini sampai 49, di sini mulai dari 50, 50 tambah 9, 59 lagi. Mulai dari 60, 60 tambah 9, 69 dan seterusnya. Lihat. Ini tercangkup semua ya. Tadi kan data terendah 30. Sementara data tertinggi adalah 88. Ya, pasti ada di sini kan. Ini kan dari 80 sampai 89 intervalnya. Nah, kemudian untuk menghitung frekuensi, kita biasanya menghitungnya dengan turus. Ya. Ya, kalian turus itu yang seperti ini. Yang kalau mau hitung polling, ya, umpama. Nomor 1 lah kita kasih garis-garis seperti ini. Kalau sudah 5, kita garis silang seperti ini. Nah, seperti itu ya, kita coret. Nah, maka kita tinggal hitung. Oh, ini yang pertama 60. Nah, 60 di sini kita coret. Kita masukkan ke sini. Ya kan dia 60 udah ada di sini. Kemudian 61. Yang 61 masuk lagi sini. Ya. Dan seterusnya akan saya hitung sampai mengisi penuh ini ya. Akan saya percepat saja, langsung terisi semua. Ya, setelah saya hitung ya seperti ini ya. Jadi setiap kali dicoret 1 di sini masuk terus 1 dan seterusnya. Kalau sudah 5 coret ke samping supaya kita tahu bahwa ini per 5 satuan. Nah, ini kalau kita jumlah ini kan 2 tambah 4 7 ya, tambah ini. Ini totalnya ada sebanyak 30 ya. Ada 30 turus ini. Di sini kita hitung. Ini kan 2, kita tulis 2. 4 ya. Ini ada 5 1 tambah 3 jadi 7 ya. 8. 5 tambah 3 8. Ini ada 25 berarti 10. Ini ada 15, 5, 1. Ya, ini kalau kita tambah juga hasilnya 30. Sama ya? Nah, sudah. Jadi hanya seperti itu saja cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Ya, yang paling penting itu sini. Kalian ingat langkah-langkahnya. Pertama tentukan jangkauan data, kemudian kita tentukan banyak kelas. Setelah tentukan banyak kelas, kita cari panjang kelas. Kemudian kita mulai mengisinya. Kita mulai mengisi ini. Ingat, pembuatan interval kelas itu kita mulai dari yang pertama ya. Nilai terendah ya, pertama baris pertama, kelas pertama itu 30. Kita tambah dengan panjang kelas kurangi 1 saja. Jadi kalau panjang kelasnya 10, kita kurangi 1, 10 kurang 1 sama dengan 9, tambahkan dengan batas bawahnya, dapat. Jadi kalau nanti misal panjang kelasnya 12, kita kurangi 1 berarti 11. Berarti dari data terkecil ya, batas bawahnya kita tambahkan dengan 11 saja kalau datanya 12. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke, saya rasa hanya itu saja penjelasannya. Untuk melatih pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan kembali ini, tapi kalian mundurkan videonya. Kalau jawaban kalian sama, berarti kalian paham. Tapi kalau kalian sudah paham soal yang ini, ya kalian bisa kerjakan di selanjutnya itu ada untuk latihan. Nah, ini kalian bisa buat tabel distribusi frekuensi. Ini. Berapa ini yang terendahnya ini? Terendahnya 39 ini sepertinya. 39. Terus tertingginya berapa? Tertingginya ini sepertinya 97. Ya. Ya, 97 ini. Oh, 98 yang tertinggi. Tertinggi 98, terendah tadi 39 ya. Ini tertinggi. Kalian buat sudah. Ingat jangkauan data, banyak kelas, terus panjang kelas, terus diisi menggunakan terus ya. Hati-hati dalam menggunakan terus, jangan sampai double pencatatan. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalian paham? Jika kalian tidak paham, silakan tinggalkan komentar ya, atau silakan bisa chat ke
Instagram saya itu ada di sampul video tadi di thumbnailnya. Bisa juga ke Facebook saya ya. Jangan lupa tinggalkan like dan share ke teman-teman yang membutuhkan sesama kelas 12 dan paling utama itu tinggalkan subscribe. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Silakan tunggu penjelasan untuk part 2 yaitu penyebaran data. Ya. Dengan pemusatan data. Ya, mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.